Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati, terkait dengan program Guru Penggerak, saat ini kita bertemu tentang koneksi antar materi modul 1.1.A.8 yang berisi tentang kesimpulan dan refleksi. Tetapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trinugraheni SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Wali Songo, Semarang. Pemirsa yang saya hormati, terkait dengan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari trilogi pendidikan beliau. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, di mana seorang pendidik di sini diminta untuk menjadi seorang pemimpin, seorang penuntun yang bisa menuntun siswanya. Yang kedua yaitu Ingmadya Mangunkarso, seorang pendidik diminta untuk menjadi motivator, fasilitator atau mendampingi siswanya yang mengalami kesulitan baik secara psikis maupun fisik. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Di sini seorang pendidik diminta untuk mendorong siswanya, memberi motivasi kepada siswanya yang merasa down, yang merasa tidak punya semangat. Di sini kita diminta untuk memberi motivasi yang baik kepada siswa kita. Dari trilogi pendidikan beliau Ki Hajar Dewantara dapat kita simpulkan tentang dasar pendidikan beliau, yaitu yang pertama, kita sebagai pendidik harus bisa menuntun siswa. Yang kedua, kita harus memperhatikan kodrat anak atau kodrat siswa. Yang ketiga, pendidikan yang kita berikan harus berpihak kepada siswa atau anak. Yang keempat, tentang budi pekerti atau akhlak. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pemirsa yang saya hormati, bagaimana tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang bisa kita peroleh dari pemikiran beliau? Yang pertama, apa yang kita percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara atau modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku kita setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, apa yang mampu saya terapkan agar kelas kita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara maksimal. Seperti yang kita sudah ketahui, konsep pembelajaran lama atau mungkin yang sebelumnya itu, yang pertama adalah teacher center, berpusat pada guru. Guru adalah pusat dari pendidikan itu. Yang kedua, pembelajaran satu arah atau one way learning. Yang ketiga, passive students and less motivation, di mana murid itu bersifat pasif, bersikap pasif dan motivasinya kurang. Hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibu bapak guru di kelas, tanpa ada motivasi untuk bergerak, untuk berinovasi ataupun yang lainnya. Yang keempat, guru kurang memahami karakteristik siswa. Di sini guru menganggap semua siswa itu sama. Latar belakangnya sama, karakteristiknya sama, kemudian budayanya juga sama. Nah, dan yang terakhir adalah a teacher is a leader. Seorang guru itu sebagai pemimpin, dia yang memimpin di kelas. Siswa hanya mendengarkan, bukan sebagai fasilitator atau memberi semangat atau hanya untuk memberikan ide sehingga siswa bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan juga yang terakhir sebagai motivator,
memberi motivasi kepada siswa agar tetap belajar, belajar, dan belajar. Belajar tidak hanya secara akademik, tapi belajar bisa melalui non-akademik. Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, konsep pembelajaran juga berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran seharusnya yang pertama student centered atau berpusat pada siswa, bukan berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran dua arah atau two ways learning. Di sini guru diminta untuk berdiskusi dengan siswa, mendengarkan siswa, menampung pendapat-pendapat siswa. Karena di sini guru tidak hanya harus benar, selalu benar, tapi bisa jadi guru juga belajar dari siswa. Yang ketiga, active students and high motivation. Dengan adanya pembelajaran tersebut, diminta siswa itu menjadi aktif dan juga mempunyai motivasi yang tinggi, mempunyai ide-ide yang cemerlang, di mana sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Bisa jadi di sini guru itu belajar dari siswa tentang perkembangan zaman, tentang teknologi, dan yang lainnya. Yang keempat, guru memahami karakteristik siswa. Siswa mempunyai karakteristik yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Kita sebagai seorang pendidik harus memahami hal-hal tersebut. Sehingga pendidikan atau pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan siswa, bukan berdasarkan kebutuhan guru atau pendidik. Dan yang terakhir adalah a teacher is a facilitator or motivator. Seorang guru itu sebagai fasilitator atau motivator. Di sini guru hanya menjadi seorang fasilitator, menampung pendapat, ide, gagasan siswa, memberikan sedikit pemantik kepada siswa sehingga siswa bisa berkreasi atau kreatif dengan ide-idenya, dengan tindakannya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seorang guru juga dituntut untuk menjadi motivator, di mana apabila kita menemui seorang siswa yang kurang semangat dalam belajar, kita harus memberikan semangat, kita harus memberikan motivasi, karena belajar itu bisa dari mana saja. Sumber belajar tidak hanya dari guru, tetapi dari lingkungan sekitar, dari sumber belajar yang lain seperti YouTube ataupun yang lainnya, itu bisa kita ambil. Pemirsa yang saya hormati, refleksi yang kedua tentang hal yang berubah sebagai pendidik setelah mempelajari pemahaman pemikiran tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa seorang pendidik itu harus mampu memberikan pembelajaran bagi siswa yang menyenangkan, yang membuat siswa itu bersemangat untuk memasuki kelasnya. Yang kedua, setiap siswa mempunyai karakteristik dan kodrat yang berbeda-beda. Di sini seorang pendidik harus mampu memberikan kebutuhan yang disesuaikan oleh siswa tersebut, harus mampu melihat potensi-potensi yang ada pada siswanya. Yang ketiga, kita sebagai pendidik harus memberikan tuntunan atau kita harus menuntun siswa kita menjadi pribadi yang mandiri dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Pemirsa yang saya hormati, bagaimana dengan refleksi ketiga ketika kita sudah belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi yang ketiga yaitu apa yang bisa segera kita terapkan agar kelas kita mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang harus kita terapkan pada kelas kita, yang pertama, menerapkan pembelajaran yang bersumber kepada siswa, student center learning, dan menyenangkan bagi siswa untuk pembelajaran tersebut. Yang kedua, menjadi fasilitator, motivator, dan juga inovator kepada siswa.
Dan yang terakhir adalah lebih sabar. Kita sebagai pendidik harus lebih sabar dalam mendidik, menuntun, dan membimbing siswa. Pemirsa, demikian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for today. See you in the next module. Dengan program Guru Penggerak, kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.